Selamat pagi semua teman-teman. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kalimat dasar sebagai satuan dasar sintaksis. Mungkin dari antara kalian ada beberapa yang kurang mengetahui apa sih kalimat itu, gitu ya. Jadi kalimat adalah unit terkecil dalam tata bahasa sintaksis yang sudah dianggap lengkap. Jadi dalam sintaksis itu, sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas bagaimana kata itu disusun menjadi frasa, menjadi kalimat, menjadi klausa. Nah, dari semua itu merupakan satuan paling lengkap dalam kalimat. Nah, kalau dibilang satuan dasar itu apa? Kalau satuan dasar adalah karena kalimat kan itu bentuk tertinggi dalam struktur sintaksis ya. Jadi urutannya ada kata, lalu ada frasa, lalu ada klausa, lalu ada kalimat. Nah, apa itu kalimat? Ya, jadi kalimat merupakan satuan bahasa yang minimal itu terdiri dari subjek dan predikat dan juga memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri serta mengandung makna yang lengkap. Jadi pada dasarnya kalimat ini adalah satu kesatuan yang dapat berdiri dengan kakinya sendiri. Dengan kata lain, kalimat itu bukan sekedar hanya kumpulan kata, tetapi juga unit bahasa yang mampu menyampaikan pesan secara utuh. Di sini dipertegas oleh Krida Laksana pada tahun 1993, yang dimana kalimat adalah satuan sintaksis yang terdiri atas klausa dan dapat berdiri sendiri sebagai ujaran lengkap. Artinya, kalimat adalah satuan bahasa yang tersusun dari klausa, yakni rangkaian kata yang memiliki subjek dan predikat, serta mampu berdiri sendiri untuk menyampaikan makna secara lengkap. Oke, kalau ditanya ciri-cirinya apa saja, Bu? Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, mengandung subjek dan predikat. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang suka kebingung-bingung subjeknya apa, predikatnya apa. Jadi kalau subjek itu adalah pelaku, orang yang melakukan. Sementara predikat adalah tindakan atau perbuatan atau keadaan. Jadi contohnya, Budi bermain sepak bola. Di sini Budi adalah sebagai pelaku atau yang melakukan. Serta bermain itu adalah hal yang dilakukan atau tindakannya apa yang dilakukan Budi atau perbuatannya. Yang kedua, menyampaikan pikiran atau perasaan yang lengkap, yang dimana contohnya hari ini cuaca sangat cerah. Jadi dia menyampaikan dengan jelas bahwa cuaca hari ini itu sangat cerah. Yang ketiga, ditandai dengan huruf kapital di awal dan tanda baca di akhir. Oke, jadi kalimat sendiri dibagi menjadi 2 macam, yang dimana kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Tunggal itu adalah satu, tidak lebih, tidak kurang, dia sendiri. Jadi kalimat tunggal adalah kalimat hanya memiliki satu subjek dan satu predikat sehingga menyampaikan satu informasi utama. Jadi contohnya seperti yang tadi. Seperti yang Budi bermain sepak bola, satu subjek dan satu predikat. Lalu majemuk itu lebih dari satu, yang dimana kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih. Setiap kalimat selalu memiliki klausa yang merupakan panduan antara satu subjek dan predikat, serta bisa ditambahkan objek, pelengkap, maupun keterangan. Di sini Ibu memberi pertegasan dari para pakar. Menurut Ramlan, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu inti klausa. Artinya hanya ada satu peristiwa, satu aktivitas, atau satu keadaan yang dinyatakan dalam kalimat itu. Sementara menurut Krida Laksana, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 klausa atau lebih yang digabungkan dengan konjungsi maupun tanpa konjungsi. Jadi kalimat majemuk ini mungkin dapat ditandai dengan adanya konjungsi. Jadi ini adalah perbandingan dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalau kalimat tunggal jumlah klausanya hanya 1, sementara kalimat majemuk lebih dari 1. Sementara kalimat tunggal tidak memiliki kata penghubung, kalimat majemuk memiliki kata penghubung dan, atau, tetapi, lalu, karena, jika, supaya, hingga. Itu adalah kata penghubung. Contohnya, Ibu memasak nasi, satu subjek dan satu predikat. Sementara kalau kalimat majemuk, Ibu memasak nasi, subjek dan predikat, karena tamu datang. Oke. Berikut adalah strukturnya: subjek, predikat, objek, keterangan. SPOK. Jadi keterangan itu adalah yang menunjukkan di mana tempat itu terjadi. Dia membaca buku di perpustakaan. Dia subjek, membaca predikat.
K, keterangan tempat, keterangan waktu. Oke. Jadi kalimat majemuk itu dibagi lagi menjadi 3. Kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara itu kalimat yang klausanya sejajar atau sederajat. Kata penghubungnya atau konjungsinya ada dan, atau, tetapi, lalu. Sementara kalimat majemuk bertingkat, kalimat yang klausanya tidak sejajar. Jadi dia memiliki anak kalimat dan induk kalimat. Kata penghubungnya bisa berupa karena, jika, supaya. Lalu yang terakhir kalimat majemuk campuran, gabungan antara kalimat majemuk setara dan bertingkat. Contohnya, aku makan nasi dan lauk, lauk tempe karena lapar. Lalu ini ada contoh dari kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih yang setara. Artinya masing-masing klausa itu bisa berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Misal ciri-cirinya memiliki lebih dari satu subjek dan atau predikat. Yang kedua, klausa-klausanya setara, tidak ada klausa yang bergantung pada klausa lain. Biasanya dihubungkan dengan kata sambung seperti dan yang menyatakan penambahan atau yang menyatakan pilihan, tetapi yang menyatakan pertentangan, dan sedangkan yang menyatakan perbandingan. Contohnya, Ani membaca buku dan Budi menulis catatan. Ani membaca buku ini dapat berdiri sendiri, yang dimana ini dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Ini merupakan klausa 1, dan klausa keduanya Budi menulis catatan. Lalu contoh lainnya, Ali pandai menggambar, sedangkan Rina pintar menyanyi. Ini juga dapat dikatakan sebagai kalimat tunggal. Lalu kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari klausa utama dan klausa anak. Klausa utama dapat berdiri sendiri, sementara klausa anak tidak dapat berdiri sendiri. Jadi mungkin lebih gampangnya adalah induk kalimat dan anak kalimat. Kalau induk kalimat itu dia dapat berdiri sendiri, sementara anak kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, ciri-cirinya memiliki 2 klausa atau lebih tetapi tidak setara. Ada 1 klausa yang berperan sebagai induk kalimat dan ada satu atau lebih sebagai anak kalimat. Konjungsinya atau kata penghubungnya bisa karena, agar, supaya, jika, apabila, ketika, dan sebagainya. Contohnya, saya akan pergi ke sekolah jika hujan sudah reda. Saya akan pergi ke sekolah merupakan induk kalimat yang dimana dapat berdiri sendiri. Sementara jika hujan sudah reda, ini merupakan anak kalimat yang dimana tidak dapat berdiri sendiri. Dan ini ibaratnya merupakan kalimat yang gantung jika hujan sudah reda. Lalu yang kedua, dia belajar dengan rajin agar mendapatkan nilai bagus. Dia belajar dengan rajin bisa dapat berdiri sendiri, sementara anaknya agar mendapatkan nilai bagus. Ya kan, konjungsi tidak boleh terjadi di awal kata. Kalimat majemuk campuran, yang dimana gabungan antara kalimat majemuk setara atau klausa setara dan kalimat majemuk bertingkat atau kalimat bertingkat. Artinya, kalimat ini biasanya memiliki 3 klausa atau lebih, di mana ada bagian yang setara dan ada bagian yang bertingkat. Ciri-cirinya terdiri dari 3 klausa atau lebih, memiliki 2 jenis hubungan, bisa hubungan setara, contohnya seperti dan, tetapi, atau sedangkan. Sementara hubungan bertingkat, contohnya bisa seperti karena, agar, ketika, meskipun, jika. Struktur kalimat lebih kompleks daripada setara atau bertingkat, mengandung klausa utama, anak kalimat, dan klausa setara. Contoh kalimat majemuk campuran. Ani memasak di dapur ketika ibu datang dan Budi menyiapkan meja. Klausa bertingkatnya adalah ibu memasak di dapur ketika ibu datang. Ketika merupakan konjungsi. Lalu klausa setaranya dan Budi menyiapkan meja. Lalu contoh kedua, saya belajar dengan sungguh-sungguh agar nilai saya bagus. Tetapi saya tetap merasa cemas. Kalimat klausa bertingkatnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh agar nilai bagus. Sementara yang setara, saya tetap merasa cemas, tetapi saya tetap merasa cemas. Oke, sekian pembelajaran hari ini teman-teman. Terima kasih, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.